Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di program ini, di ruang ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa membawakan program Bekal Hari ini kepada Anda semua. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program ini, sekali lagi saya merasa sangat bersuka cita, sangat terhormat sekali bisa bertemu dengan rekan semua di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari yang berisikan firman Tuhan yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda semua dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, keluarga, keuangan, dan seluruh aspek kehidupan rekan-rekan semua. Saya percaya itu semua dan saya percaya rekan-rekan semua akan tampil bersinar dan menjadi pemenang dalam apapun yang rekan-rekan sedang lakukan hari-hari ini. Oke, puji Tuhan, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa bertemu kembali, berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini Tuhan puaskan kami dengan kasih setiamu, kenyangkan kami dengan kasih setiamu Tuhan. Supaya kami boleh bersorak-sorai sepanjang hari ini. Kami mau untuk tidak melupakan segala kebaikan dan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh tetap percaya bahwa ada sisa-sisa kelimpahan yang Tuhan sudah berikan buat kami dan kami bisa maksimalkan itu untuk kami bisa mencapai apa yang Tuhan mimpikan dalam hidup kami, mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Kami rindu berada di tempat di mana Engkau ingin kami berada Tuhan. Kami rindu mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kami. Kami rindu masuk ke dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup untuk menjadi berkat Tuhan. Buat diri kami sendiri dan buat orang-orang di sekitar kami. Dan buat bangsa ini dan buat bangsa-bangsa. Kami bersyukur Tuhan sertai perenungan firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus yang melingkupi kami semua, biarlah hanya Engkau yang berbicara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang semuanya rekan-rekan yang sudah setia di program Bekal hari ini. Hari ini tema kita adalah jangan lupakan ya. Firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 41 ayat 30-31. Firman Tuhan katakan, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan. Tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Saudara, mungkin seringkali ketika kita mengalami hal yang buruk, kita sering melupakan apa yang baik yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kita. Sama seperti firman Tuhan ini. Mereka merasakan 7 tahun kelimpahan, tetapi ketika kekurangan itu terjadi, mereka lupa akan kelimpahan itu. Nah, mungkin itu sering terjadi juga pada kita. Padahal begitu banyak kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi ketika kekurangan itu terjadi, ketika kesulitan itu terjadi, kita lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita juga sudah segera tidak melihat lagi bekas-bekas kelimpahan itu di dalam diri kita. Padahal saya percaya sekali Tuhan punya bekas-bekas kelimpahan yang kita bisa jadikan ingatan untuk kita tetap bisa bersyukur kepada Dia. Jadi saat kekurangan atau kesulitan itu menghampiri kita semua, saya mendorong kita semua untuk melakukan hal-hal yang betul-betul bertolak belakang dari apa yang diceritakan dari firman Tuhan ini. Saya mendorong Anda, setiap Anda mengalami kesulitan, saat itu juga Anda langsung mengingat apa kebaikan dan kelimpahan yang Tuhan sudah pernah berikan dalam hidup Anda semua. Dan mungkin Anda bisa memandang sisa-sisa kelimpahan itu ya. Mungkin ada hal-hal yang masih bisa Anda lihat
sebagai bukti bahwa Tuhan memberikan kelimpahan buat Anda. Bukti bahwa Anda pernah sekolah ke luar negeri, bukti bahwa Anda pernah pergi ke luar negeri, ya. Bukti bahwa penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup Anda, menjagai hati Anda ketika ada begitu banyak masalah. Mungkin ketika keluarga meninggalkan Anda, ada anggota keluarga meninggalkan, ada apapun yang terjadi dalam hidup Anda, mari ingat sekali lagi bekas-bekas kelimpahan itu di dalam hidup Anda. Ya mungkin Anda kehilangan banyak saat ini ya. Mungkin Anda kehilangan sebagian atau bahkan seluruh penghasilan Anda. Mungkin Anda kehilangan bisnis Anda. Mungkin Anda kehilangan kesehatan Anda juga. Tapi kalau Anda masih bisa mendengarkan saya saat ini, berarti Tuhan masih menyisakan sesuatu buat Anda. Sisa-sisa kelimpahan itu masih ada dalam hidup Anda. Jangan pernah lupakan hal itu. Tuhan selalu menyisakan sesuatu memang. Kalau kita baca cerita kisah-kisah Alkitab, Tuhan sering sekali menyisakan sesuatu. Tuhan tidak menghabiskan seluruh umat manusia saat Dia mengirimkan air bah ke dunia. Dia masih menyisakan Nuh dan keluarganya. Tuhan masih menyisakan Yosua dan Kaleb dari bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan masih menyisakan nyawa Ayub saat semua sudah diambil daripadanya dan tubuhnya sudah penuh dengan penyakit. Tapi Tuhan masih menyisakan sesuatu dari kelimpahan itu. Masih ada yang Tuhan sisakan. Dan Yesaya 6 ayat 13 katakan, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Masih ada tunggul yang berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Dari sisa itu, dari sisa tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Saudara, Tuhan masih tinggalkan tunggulnya. Masih ada sisa-sisa kelimpahan itu. Dia tidak tebang seluruhnya. Pohon itu mungkin tadinya pohon beringin yang begitu menjadi tempat makanan burung-burung ya, tempat berlindung burung-burung, tempat makanan buat banyak binatang ya. Kelimpahan buat banyak makhluk pada saat itu. Tapi ketika ditebang, semuanya hilang tapi masih disisakan tunggulnya. Dia tidak tebang seluruhnya. Supaya kita semua tidak melupakan segala kebaikan yang pernah Dia lakukan kepada kita. Masih ada tunggulnya, saudara. Dan dari tunggul itu dikatakan akan keluar tunas yang kudus. Apa yang masih sisa pada Anda? Tuhan ingin pakai itu untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, yang kudus di dalam hidup kita semua. Mungkin sisa-sisa penghasilan itu, percayalah Tuhan sedang ingin menumbuhkan sesuatu yang baru dari sisa penghasilan itu. Sesuatu yang kudus. Mungkin Tuhan ingin pakai sisa penghasilan itu untuk mengkreasikan sesuatu untuk menjadi bisnis. Saya tidak tahu. Ya. Atau mungkin dari sisa penghasilan itu pun teman-teman atau rekan-rekan masih bisa membantu banyak orang. Tuhan juga masih menyisakan dari sisa-sisa kesehatan yang mungkin Anda mulai terkena penyakit, tapi masih ada kesehatan. Saya percaya Tuhan ingin menumbuhkan sesuatu yang baru dari situ, yang kudus dari kesehatan Anda, dari sisa-sisa kesehatan Anda. Mungkin Tuhan ingin membantu orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti Anda. Ketika Anda menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat penyakit yang Anda derita, saat itulah Tuhan mengeluarkan suatu tunas yang kudus buat rekan-rekan semua. Tuhan berbicara sesuatu yang baru ketika Dia bilang Dia ingin menumbuhkan suatu tunas yang kudus. Tunas artinya sesuatu yang baru dan tunas itu kudus. Ya, saya juga terkena dampak dari COVID ini. Training banyak ditutup ya. Saya hampir tidak bisa mendapatkan hari training hari-hari ini. Tapi masih ada sisa yang Tuhan berikan kepada saya. Yaitu memahami firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan masih menyisakan kepekaan saya akan firman Tuhan dan suara Tuhan. Dan dari situ Tuhan mengeluarkan suatu tunas yang kudus menurut saya. Saya bisa membawakan bekal hari ini kepada rekan-rekan semua. Firman Tuhan yang setiap hari saya bawakan kepada teman-teman semua. Itu saya percaya itu adalah suatu tunas yang kudus yang Tuhan berikan kepada saya. Suatu tunas yang saya percaya bisa memberkati Anda semua. Itulah tunas yang kudus yang Tuhan masih sisakan. Tunggul yang Tuhan masih sisakan dan dari situ keluar tunas yang kudus buat saya. Tuhan pasti menyisakan satu hal dari kelimpahan itu untuk Anda. Jangan lupakan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Anda. Pasti ada sisanya.
Dan Tuhan ingin memakai itu untuk kehidupan Anda yang lebih berarti. Lebih berarti daripada hanya sekedar kekayaan, lebih berarti daripada hanya sekedar kekuasaan, lebih berarti daripada hanya sekedar untuk memuaskan ego kita sendiri. Akan ada tunas yang baru, Tuhan katakan, tunas yang kudus. Anda akan mencapai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang kudus, yang dari Allah. Dan itu sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bila Anda tidak melupakan kelimpahan yang Anda terima, pasti Tuhan akan mengeluarkan sesuatu yang kudus dari kelimpahan itu, dari sisa kelimpahan itu. Mari saudara, daripada kita fokus pada kesulitan kita saat ini, renungkanlah kelimpahan apa yang Tuhan pernah berikan kepada Anda. Dan sisa apa yang bisa menjadi tunas yang kudus buat Anda. Tuhan menyisakan tunggulnya. Firman Tuhan katakan tunggul itu juga berarti monumen. Suatu peringatan tentang hal-hal yang hebat yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Hal-hal yang membuat Anda begitu bergairah. Hal-hal yang membuat Anda begitu bahagia. Apa yang membuat Anda bergairah? Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat hal itu menjadi sangat spesial buat Anda sehingga Anda menjadikan itu monumen? Sesuatu yang monumental di dalam kehidupan Anda. Sesuatu yang Anda selalu ingat. Saya bahagia ketika saya berhasil membawakan firman Tuhan dan orang diberkati. Saya bahagia ketika saya melihat orang-orang mengatakan, wow, saat firman Tuhan dibagikan. Saya bahagia ketika melihat orang-orang mengangkat tangannya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Itu tunggul saya. Apa tunggul Anda? Kayak Indomie ya. Ini cerita saya, apa cerita Anda? Apa monumen Anda? Apa keberhasilan yang selalu Anda ingat? Apa satu momen hebat yang selalu Anda ingat dalam hidup Anda? Mungkin itu tunggul Anda. Dari situ Tuhan katakan, dari tunggul itu Tuhan katakan dia akan mengeluarkan tunas yang kudus. Yesaya 42 ayat 3 katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mungkin Anda sudah merasa patah terkulai saat ini. Mungkin Anda sudah merasa pudar. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan engkau diputuskannya. Masih ada sambungan yang dia bisa rekatkan kembali sehingga engkau bisa tumbuh kembali. Kau bisa bangkit kembali. Engkau tidak akan dipadamkannya. Masih ada api kecil, masih ada percikan-percikan api yang dia bisa kobarkan kembali. Dia tidak akan padamkan api kecil saudara. Dia bisa kobarkan itu kembali dalam hidup saudara. Saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Hidupmu terlalu berarti buat Tuhan. Dia ingin engkau maksimal di dalam hidup Anda semua. Masih ada sisa di mana engkau semua bisa bangkit kembali. Jangan lupakan itu, datanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan ingatkan sisa-sisa kelimpahan apa yang Tuhan masih sisakan di dalam hidup Anda. Dan mintalah supaya Tuhan mengeluarkan tunas yang kudus itu dari tunggul, dari sisa tunggul itu. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan yang baru itu pasti kudus adanya. Dan memberkati orang-orang yang merasakannya. Orang-orang yang melihatnya. Orang-orang yang menikmatinya. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Jangan lupakan kebaikan dan kelimpahan yang pernah Dia berikan kepada Anda. Pasti masih ada sisa dari kelimpahan itu. Jangan lupakan. Pasti masih ada sisa dari kelimpahan itu. Masih ada tunggul itu. Masih ada hal-hal monumental itu dalam hidup Anda. Dan saya yakin dari situ akan keluar tunas yang kudus, yang lebih berarti di dalam hidup Anda. Mungkin suatu pekerjaan yang baru mungkin ya, yang tunas yang kudus itu. Mungkin suatu bisnis yang baru, mungkin hubungan yang baru, mungkin sikap hati yang baru, mungkin puji-pujian kepada Tuhan yang baru, mungkin juga itu. Mungkin kreativitas yang baru, dan masih banyak lagi kemungkinan yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat rekan-rekan semua. Saya yakin yang baru itu akan membuat Anda lebih bergairah dan bersemangat dalam hidup yang Tuhan berikan kepada Anda. Beyond sekedar pencapaian yang menjadi ukuran dunia ini. Anda lebih bergairah, lebih bersemangat. Sesuatu yang lebih berarti dan lebih menyala di dalam hidup Anda semua. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan itu semua buat Anda, rekan-rekan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Masih ada sisa kelimpahan, masih ada tunggul itu, masih ada hal monumental itu, di mana Anda bisa mendapatkan tunas baru yang kudus, yang membuat hidup Anda menyala kembali, berkobar kembali, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Tuhan memberi bekal hari ini kepada Anda semua. Ingatlah masih ada sisa kelimpahan itu buat Anda semua. Gunakanlah itu sebagai tunas yang kudus. Ya, saya ingin berdoa buat saudara semua, rekan-rekan semua di tempat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Masih ada sisa yang kudus Tuhan, masih ada tunggul Tuhan, yang dari dalamnya akan keluar, daripadanya akan keluar tunas yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, rekan-rekan kami semua akan menjadi maksimal di dalam kehidupannya. Justru melalui COVID ini, hidup mereka menjadi maksimal, hidup mereka menjadi luar biasa, hidup mereka menjadi lebih menyala, lebih menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Tuhan. Dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Kami semua akan bangkit kembali, kami semua akan luar biasa kembali, kami semua akan menyala kembali, berapi kembali Tuhan. Untuk melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami semua. Kami bukan orang-orang yang lemah lesu Tuhan, tapi kami orang-orang yang bergairah, bersemangat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Berkati rekan-rekan kami semua Tuhan. Berkati Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka bisa semakin luar biasa di dalam Tuhan. Apinya semakin menyala Tuhan. Yes God, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan, yang berdampak buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, berkati Tuhan semua hubungan keluarga mereka, berikan teman hidup yang terbaik buat mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berikan yang terbaik buat setiap mereka Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, saya ingin mengajak saudara-saudara yang baru pertama kali mendengar tentang firman Tuhan dan baru tahu tentang Tuhan dan Anda merasa jauh dari Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan ingin mengasihi dan menerima Anda, saya ingin berdoa buat Anda. Kalau Anda memang mau untuk dikasihi Tuhan, mau menerima Tuhan, tapi Anda merasa bahwa dosa Anda begitu banyak, saya ingin mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Percayalah saudara, hanya Tuhan yang bisa mengasihi saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Di dalam Tuhan Yesuslah kehidupan Anda menjadi lebih berarti. Karena itu saya mau undang saudara, kalau Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin sekali berarti di dalam hidup saya. Saya ingin sekali diterima oleh Tuhan. Saya ingin dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan, saya punya banyak dosa. Saya merasa banyak kesalahan saya Tuhan. Hari ini Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan biarlah saya bisa diterima oleh Tuhan dan hidup saya boleh berarti Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab saudara, download di Play Store atau App Store saudara kalau Anda belum punya. Biarlah hubungan Anda dengan Tuhan akan menguatkan Anda setiap harinya dan Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom chat kita IG ya. Ada insight, rema, ayat, atau mungkin Anda ada bagi berkat kesaksian lewat firman Tuhan ini, atau Anda punya beban doa, boleh isi di chat Instagram ini. Kami ingin berdoa buat saudara. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari yang besok hari di pagi yang sama, jam 6 pagi ya. Saya mengajak Anda untuk mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam hidup Anda dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.